Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang kita gunakan dalam meningkatkan amal ibadah kita pada bulan puasa. Semoga puasa yang Allah berikan kepada kita semua menjadi sebuah nikmat yang dirasakan oleh umat Islam sehingga menjadikan perubahan dalam hidupnya yang senantiasa ingin mencapai nilai-nilai ketakwaan dalam hidup. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang kufur nikmat dan tidak termasuk golongan orang-orang yang ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, kita semua yang hadir dalam dunia kehidupan ini, insya Allah menjadi ummatan wasatan. Hadirin dan hadirat pemirsa media dakwah Indonesia, pada kesempatan ini kita belajar kembali nilai puasa pada bulan Ramadan. Nilai-nilai puasa pada bulan Ramadan akan menjadi sebuah renungan yang luar biasa bagi orang-orang yang berpikir bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang utama pada bulan Ramadan. Tema pada kesempatan ini adalah menggapai puasa yang utama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam karya yang sangat terkenal dalam kitab Ihya Ulumuddin mengemukakan tentang derajat orang yang melaksanakan ibadah puasa. Menurut beliau, ada 3 tingkatan orang berpuasa, yaitu puasa umum, standar, kemudian puasa khusus, istimewa, dan puasa khususul khusus, sangat istimewa. Tentu kita berharap kita semua berada pada puasa khusus yang sangat istimewa. Pemirsa media dakwah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum adalah puasa yang dilakukan sesuai syarat dan rukun puasa saja, yaitu mencegah diri dari makan dan minum dan seks sejak terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Pelaksanaan ibadah puasa umum tidak lebih dari sekedar puasa secara fisik
dan hanya ada kebaikan lain yang menjadi penyempurna puasanya. Jadi tingkatan pertama ini adalah tingkatan pada umumnya orang-orang berpuasa sekedar secara fisik, sehingga dari amalan ibadah puasanya tidak memberikan bentuk-bentuk kelebihan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah puasa al-khusus. Nah, ini berbeda dengan puasa umum atau yang puasa standar. Jadi kalau puasa al-khusus adalah puasa umum yang dilengkapi dengan puasa panca indera dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan mungkar. Di samping menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan menahan diri dari syahwat, ia juga menahan seluruh anggota tubuhnya, terutama panca indera, dari hal-hal perbuatan yang mungkar atau yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya puasa khusus tingkat kedua. Ada 5 hal yang harus dilakukan agar seseorang menggapai puasa khusus. Jadi orang yang tingkatan kedua ini al-khusus, selain dia menahan puasa makan, menahan puasa minum, syahwat, maka dia melakukan 5 hal untuk naik tingkat kedua, yaitu puasa khusus. Yang pertama adalah puasa penglihatan. Jadi orang yang berpuasa tingkat khusus, orang-orang yang memelihara pandangannya dari sesuatu yang diharamkan, yang menyebabkan lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang bisa melalaikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tinggalkan. Inilah tingkat kedua yang harus dilakukan orang yang tingkat al-khusus, termasuk menjaga penglihatannya dari sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudara-saudaraku, jika hal ini menjadi niat kita menjadi tingkatan puasa al-khusus, maka kita berupaya untuk menjaga penglihatan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa media dakwah Indonesia, yang kedua, selain menjaga penglihatan, yang kedua adalah dia melakukan puasa ucapan. Jadi memelihara lisan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, menjaga lisan dari ungkapan perkataan yang bohong, gosip, mengadu domba, serta dia tidak henti-hentinya untuk berzikir, lisannya berzikir, lisannya membaca Al-Quranul Karim. Jadi dia sudah menjaga penglihatan dari hal-hal yang diharamkan, kemudian menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tetapi lebih banyak digunakan untuk berzikir dan senantiasa membaca Al-Quran. Maka ini adalah cara kita untuk naik tingkat puasa, yaitu puasa al-khusus. Yang ketiga yang harus dilakukan untuk naik tingkat kedua ini adalah puasa pendengaran. Jadi hal-hal yang haram diucapkan pasti haram juga untuk
didengarkan. Jadi tidak boleh seseorang berdiam diri terhadap kebohongan, fitnah, dan adu domba yang didengar dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran, mereka orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jadi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan untuk puasa al-khusus, dia senantiasa menjaga pendengarannya dari berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak bermanfaat, yang tidak meningkatkan keimanannya pada bulan Ramadan. Saya kira kalau ini kita niatkan dan kita lakukan, insya Allah kita akan mampu untuk menjaga penglihatan, menjaga lisan, menjaga pendengaran dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa media dakwah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan pada tingkat khusus adalah orang-orang yang memelihara seluruh organ tubuh dari perkara haram. Jadi barang haram sekecil apapun akan berdampak negatif. Selama itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan memiliki dampak negatif dan pasti ada mudaratnya. Kita bisa lihat tentu makanan yang halal, yang thayyibah, merupakan yang telah dihalalkan oleh Allah, maka akan berdampak positif bagi yang mengkonsumsi. Tetapi kalau makanan yang haram, maka pasti akan memiliki dampak negatif bagi orang-orang yang mengkonsumsi. Olehnya itu sangat disayangkan, ya, jika ada orang sudah berpuasa, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sudah mampu menahan di siang hari, akan tetapi dia berbuka dengan barang haram, makanan yang sumbernya, keuangannya bersumber dari yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa seperti itu bagaikan orang yang membangun gedung tapi merobohkan istananya. Jadi Rasulullah SAW telah bersabda, banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali ia merasakan lapar dan jadi rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Jadi berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kita tidak menginginkan seperti itu. Dan yang kelima, untuk tingkat khusus dia melakukan adalah tidak terlalu banyak makan saat berbuka. Nah, ini penting kita tahu bersama bahwa orang-orang yang tingkat khusus, puasa khusus adalah orang yang ketika berbuka itu tidak terlalu banyak makan. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak makan, sehingga perutnya akan penuh kekenyangan dan sesak. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah melebihi orang yang sangat penuh isi perutnya dengan makanan. Cuma disayangkan, biasa orang berpuasa itu kalau di siang hari dengan mengosongkan perut guna melemahkan nafsu yang ada pada manusia. Akan tetapi ketika berbuka ia makan secara berlebihan, bahkan sampai terasa sesak kekenyangan. Jadi puasa itu kita menahan
Di siang hari kita bersabar, itu untuk melemahkan nafsu jahat dalam diri kita. Dan oleh sebab itu, jangan ketika kita berbuka, sudah berlebihan makannya kita sehingga kelebihan kekenyangan. Nah, orang seperti ini tidak ada bedanya antara puasa dan tidak berpuasa. Karena hanya menunda waktu makan dari siang hari menjadi malam hari. Fenomena seperti ini, fenomena orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan lalu, menyediakan menu makanan yang tidak lumrah dan banyak dibanding 11 bulan lainnya. Jadi perlu kita dari tingkat puasa yang umum, kita naik pada tingkat puasa yang khusus. Setiap menjelang bulan Ramadan, kebutuhan bahan pokok selalu meningkat. Sehingga menyebabkan harga-harga naik. Seyogyanya hadirnya bulan Ramadan yang mewajibkan umat Islam berpuasa sebulan lamanya dapat mengurangi kebutuhan konsumsi yang secara otomatis akan menurunkan harga karena suplai yang lebih dan permintaan yang berkurang. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual puasa belum masuk ke dalam kesejatian diri dalam melakukan ibadah puasa. Jadi kita perlu belajar lagi untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Tidak ada kata terlambat, ya. Kalau kita mulai sadarkan diri, ternyata ibadah puasa bukan hanya melepaskan kewajiban, ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan rasa lapar, haus, dan syahwat, tetapi ada hal-hal nilai yang kita jaga dalam ibadah puasa. Hadirin dan hadirat pemirsa media dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama tadi adalah tingkatan puasa umum, yang kedua adalah tingkat puasa khusus, maka yang ketiga adalah tingkat puasa khusus. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang selain melakukan puasa umum dan khusus juga memelihara pikirannya dari hal negatif. Pikirannya dijaga, kemudian menjaga hatinya dari kepentingan duniawi demi selalu ingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat puasa khusus telah menempatkan puasa tidak sekedar mengikuti ketentuan fikih, tetapi telah menyertakan ihsan dalam segala tindakannya, yaitu selalu dalam kehidupannya dihadirkan Allah, segala tindakan pikirannya, hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat pemirsa media dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tingkatan-tingkatan yang dibagi oleh Imam Ghazali ini menjadi barometer, menjadi ukuran bagi kita sebagai umat Islam dalam menggapai ibadah puasa yang utama. Puasa yang utama tidak hanya menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa dan perkasa, tetapi juga menempatkan Allah sebagai zat yang maha pengasih dan maha pelih. Mudah-mudahan dari 3 tingkatan puasa yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali ini menjadi renungan buat kita semua. Ketika kita ingin menggapai nilai-nilai ketakwaan, maka kita berusaha untuk senantiasa dari tingkat umum naik ke tingkat khusus, dari tingkat khusus naik puasa khusus. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah, Allah akan menurunkan berkahnya dan senantiasa memberikan perlindungan buat kita semua, keluarga kita yang tercinta, bangsa dan negara.
fastabiqul khairat wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.